musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'asri fi waqti ayyihima syaa. Dan boleh bagi musafir kiranya menjamak antara zuhur dan asar di waktu yang dia kehendaki. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima syaa. Dan antara maghrib dan isya di waktu yang dia kehendaki. Wa yajuzu lil hadiri fil matari. Dan boleh untuk yang salat hadir ketika hujan ayyajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, untuk kiranya menjamak di antara keduanya di waktu yang pertama di antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, adapun kalimat wa yajuzu lil musafiri ini boleh bagi yang musafir safaran tawilan mubahan, safar yang panjang yang mubah. Nah, di situ ya, safar yang panjang yang mubah. Nah, di sini ada khilaf kalimat safaran tawilan. Safar yang panjang itu seperti apa sih? Kalau ada masafatul qasar. Kalau masafatul qasar itu harus 83. Nah, kalau safaran tawilan, safar yang panjang, as-safar mut'ib, perjalanan yang melelahkan. Nah, enggak sampai 83 kilo, cuman perjalanannya melelahkan. Atau perjalanannya kesulitan untuk menemukan masjid dan tempat wudhu. Nah, ini bisa dikatakan safar tawilan, safar yang panjang. Maka ketika seseorang dalam keadaan musafir, yang mana kategorinya perjalanan panjang, boleh baginya untuk menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di waktu yang dia kehendaki. Maksud di waktu yang dikehendaki ini takdiman wa ta'khiran. Boleh dia takdim, boleh dia takhir. Nah, jadi gitu ya. Jadi boleh dia takdim, boleh dia takhir. Tapi kalau pertanyaannya mana utama, salat takdim sama salat takhir? Salat takdim lebih utama. Misalnya contoh, mau ke Kalianda. Ke Kalianda berapa kilo ke Kalianda? Hah? 60. Belum mencapai masafatul qasar. Belum mencapai jarak tempuh 83. Nah, nggak boleh kosor ya, nggak boleh kosor ke Kalianda karena belum mencapai 83. Tapi boleh nggak kalau ngejamak? Boleh nggak kalau jamak? Boleh. Kalau jamak boleh, tapi kalau kosor nggak boleh. Tuh. Keluar ini apa masuk tol, nah, kedengar azan zuhur. Nah, kedengar azan zuhur, khawatir. Nah, keluar tol, ya, masih waktu zuhur, ya. Khawatir ini keluar tol udah habis waktu zuhur, maka seketika itu dia niat takhir. Nah, jadi ketika terdengar azan zuhur dan sementara dia belum menemukan masjid untuk sholat atau menemukan tempat untuk sholat, maka seketika itu dia berniat takhir. Nawaitu ta'khiran, aku niat mengakhirkannya ke asar. Nah, ke asar. Nah, ketika itu dia tidak dikategorikan orang yang lalai dalam sholat. Nah, tidak dikategorikan orang yang menunda-nunda sholat. Kalau sekiranya na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, belum sempat keluar tol ketemu masjid sholat zuhur, ya, menjamaknya meninggal dunia, bagaimana itu? Apakah dia dikategorikan orang yang meninggalkan sholat? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah niat mengakhirkannya ke sholat asar. Itu yang pertama ya, keutamaannya ya. Jadi ketika terdengar azan zuhur, ya,
belum sempat, belum menemukan masjid atau menemukan tempat sholat, maka seketika itu dia niatkan untuk menjamaknya. Jamak apa? Jamak takhir. Atau ya, ketika dia ini mampir di rest area, kebetulan azan zuhur, maka sholat zuhur dulu. Khawatir keluar tol ya, asarnya nggak dapat atau kebingungan cari masjid, maka seketika itu dia boleh jamak sholat zuhur asar, atau dikenal dengan jamak takdim. Kalau yang tadi menarik waktu zuhur ke asar namanya jamak takhir. Nah, yang kedua ya, menarik asarnya ke zuhur namanya jamak takdim. Jadi orang yang perjalanan yang panjang boleh menjamak takdim, boleh menjamak takhir. Paham sampai sini? Jadi gitu ya. Jadi kalau jamak pilihan, mau di takdim boleh, mau di takhir juga boleh. Itu. Tapi kalau pertanyaannya mana yang utama, maka yang utama tentu jamak takdim. Jamak takdim. Jamak takdim itu apa? Menarik waktu asar ke zuhur, menarik waktu isya ke maghrib. Itu lebih utama. Kalau pertanyaan utama, kenapa? Karena di sini mendahulukan kebaikan. Mendahulukan kebaikan lebih utama daripada menunda kebaikan. Sama-sama sholat, tapi apa? Sholatnya didahulukan karena khawatir. Daripada diakhirkan. Sama-sama sholat, yang satu didahulukan, yang satu diakhirkan. Tapi kalau pertanyaan mana yang utama, maka jamak takdim lebih utama. Kemudian wa yajuzu lil hadir, diperbolehkan bagi orang yang hadir. Yang dimaksud al hadir ay al mukim, orang yang bermukim, yang tidak melakukan perjalanan. Fil mator, di waktu turunnya hujan. Nah, mator di sini hujan yang membasahi bagian atas dan bagian bawahnya. Maksudnya apa? Hujan deras. Nah, dari atas terus turun, di bawah udah ngegeneng. Ini baru dikatakan mator. Nah, baru dikatakan mator, hujan. Nah, adapun di atasnya ini deras, tapi di bawahnya masih kering, maksudnya nggak sampai ngegeneng, nggak sampai membasahi kaki, maka ini belum dikatakan hujan deras. Nah, sementara bagi orang yang mukim boleh menjamak sholat ketika terjadi hujan deras. Nah, dengan catatan di waktu utama, di waktu pertama. Maksudnya apa? Di jamak takdim. Contoh seperti ini. Nah, berangkat ke masjid, udah mendung, sholat maghrib. Nah, sholat maghrib. Ada yang ada yang dua, berangkatnya ketika turun hujan. Ada yang kedua, berangkatnya masih mendung. Nah, ketika dia berangkat ke masjid dalam kondisi hujan deras, becek, jalanan becek, sementara di atasnya deras, pakai payung dia. Sholat berjamaah di masjid. Dalam kondisi sholat maghrib masih hujan belum berhenti. Sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam ucap salam, hujan pun belum berhenti. Maka seketika itu si imam berikan instruksi kepada salah satu makmum untuk iqamah. Nah, untuk qomat. Qomat apa? Salat isya. Kan mukim boleh. Boleh. Salat isya. Isya'nya dijamak. Isya'nya dijamak, digabungkan ke salat di waktu salat maghrib. Paham sampai sini? Nah, jadi gitu ya. Jadi berangkat dalam kondisi hujan deras. Nah, atas ke ini kencang, bawah udah becek. Nah, salat maghrib. Nah, sampai salam masih juga hujan deras. Maka seketika
si imam kasih instruksi kepada makmum agar iqamah. Iqamah, qomat, kemudian sholat isya. Dengan niat jamak takdim. Usalli fardal isya'i majmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Sholat isya. Kan nggak musafir, nggak apa-apa, mukim. Kenapa? Dengan catatan kalau terjadi hujan deras. Cuman di sini digaris bawahi, ini berlaku untuk sholat berjamaah. Adapun sholat sendiri, adapun sholat sendiri ini nggak berlaku. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini berlaku untuk sholat berjamaah. Kenapa? Dia khawatirkan nunggu soal ini hujan nggak berhenti. Akhirnya apa? Ada sebagian jamaah pulang nggak balik lagi ke masjid. Kenapa? Karena hujan ini nggak berhenti. Maka seketika itu si imam boleh memberikan instruksi kepada makmum untuk iqamah dan menarik sholat isya'nya ke sholat maghrib. Tapi nggak boleh sholat maghribnya ditarik ke sholat isya'. Bolehnya jamak takdim bagi yang mukim untuk melakukan sholat jamak, bolehnya jamak takdim. Tapi bagi yang musafir, saparnya tawilan, safar panjang, maka boleh takdim, boleh takhir. Sampai sini silakan, ada pertanyaan. Ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kita prediksi jalanan kan enggak macet, ya, dan Nah, kebetulan tidak ada yang Serang itu kita ikut makmum bertepatan. Berarti 4 rakaat ya. 4 rakaat, ya. Terus asalnya itu di kosong bisa nggak? Jadi 2 rakaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perjalanan, kemudian di situ sudah sampai masa qasar ya, sudah mencapai jarak tempuh boleh mengqasar sholat. Sementara kita mampir di masjid, di situ sedang diadakan sholat berjamaah zuhur. Kita ingin mendapatkan kebaikan sholat berjamaah. Sehingga apa? Kita korbankan sholat qasar kita ikut sholat berjamaah dengan orang mukim. Tapi ingat, niatnya nggak boleh qasar ya. Niatnya sholat biasa aja, sholat zuhur. Nah, setelah ini salam-salam, mau menggabungkan asar tadi ke sholat zuhur, berarti jamak. Jamak di situ ya. Di situ ada 2, ada jamak, ada qasar, ada jamak ya di situ. Jamak. Nah, terus boleh nggak plus qasar? Sementara kan tadi kan sholatnya cuma sholat zuhur ini biasa. Cuman niat menjamaknya nanti setelahnya niat menjamak sholat asar ke zuhur. Nah, ketika itu ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh. Boleh. Jadi sholat asarnya diqasar. Sholat asarnya diqasar boleh. Ada yang mengatakan sholat asarnya sama seperti sholat zuhur 4 rakaat. Karena gini, ada yang mengatakan kalau jamak itu ya kalau 4 rakaat ini jamak gitu ya. Kalau dia 4 rakaat ya sholat yang keduanya 4 rakaat juga. Gitu ya. Nah, itu ada yang mengatakan enggak, karena enggak ada hubungannya sholat zuhur tadi dengan sholat asar. Maka di sini ada khilaf. Yang pertama, kaul pertama, karena sudah sholat zuhur 4 rakaat, maka sholat asarnya 4 rakaat, niat jamak saja, tapi tidak plus qasar. Ada yang mengatakan kaul yang kedua, boleh. Menjamaknya ke zuhur plus mengqasarnya menjadi 2 rakaat. Jadi di situ khilaf ya. Jadi intinya dua-duanya boleh. Kalau mau ihtiyat, mau kehati-hatian,
maka kalau memang sholatnya zuhurnya 4 rakaat, maka sholat asarnya 4 rakaat. Ini untuk bab ihtiyat. Tapi pada dasarnya boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Gitu ya. Silakan, ada lagi? Ya. Jadi bagaimana kalau kondisinya dia bukan safar, dia mukim, tapi kondisinya ini karena tinggal di mayoritas non muslim, dia dalam kondisi pas musim dingin itu waktu siang lebih pendek. Jadi dia melakukan jamak itu pas ketika istirahat siang, juhur. Itu dibolehkan tidak? Iya. Tapi itu rutin masalahnya. Iya. Seperti apa? Atau kalau kondisi kita orang bekerja di lapangan, kan kotor tuh. Iya. Nggak mungkin di waktu sorenya. Iya. Di siang hari saja. Apakah dibolehkan? Tapi kita rutin seperti itu. Iya. Dijamak terus. Intinya dia kemungkinan besar nggak dapat waktu asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, boleh nggak menjamak sholat dalam kondisi bukan safar, tapi dalam kondisi darurat. Daruratnya bukan sesekali, tapi setiap hari. Sebetulnya di situ ada 2 pilihan ya. Kalau babnya bab warok, ini bab warok ini udah babnya tasawuf ya. Dia berhenti kerja, cari pekerjaan yang bisa sholat asar. Ini bab warok. Tapi nggak bisa kita samakan. Dia bisa aja berhenti kerja, tapi anak bininya nanti, ini kan masih imannya kan masih ini. Imanuhu bipulus. Imannya masih sesuai dengan harta, dengan duit gitu. Maksudnya masih dikadarkan dengan uang. Imannya masih dikadarkan dengan uang. Ya. Bisa saja kitanya kuat, tapi anak istri gimana nanti? Nah, artinya di sini ada 2 kondisi ya. Kalau mau warok ya berhenti kerja, cari kerjaan yang bisa sholat asar. Tapi kalau misalnya belum warok, tetap masih mau kerja di situ, tapi nggak mau meninggalkan sholat, boleh nggak menjamaknya? Boleh. Jadi contoh misalnya kita kerja di perusahaan asing, jam istirahatnya cuma zuhur doang, asar nggak ada jam istirahat, selesai pokoknya maghrib aja. Selesai maghrib atau mepet ke maghrib. Dan itu kemungkinan besar kita tinggalkan sholat asar. Kenapa? Karena nggak ada waktu lagi. Maka ketika itu boleh nggak kita menjamaknya? Boleh. Ini bab darurat namanya, bab darurat. Jadi boleh ya. Jadi boleh. Karena apa? Innallaha yuridukumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan kemudahan kepada kalian, tidak menginginkan kesulitan. Yang penting tetap sholat. Jadi gitu ya. Jangankan menjamak sholat dalam kondisi darurat seperti itu. Dalam kondisi nggak menghadap kiblat aja boleh. Padahal menghadap kiblat itu menjadi daripada rukun sholat, syarat sholat. Nah, kemudian ada namanya sholat dalam keadaan perang. Sholat sedapatnya aja. Lari, Allahu Akbar, takbir. Ruku. Habis itu lari-lari lagi i'tidal. Lari-lari lagi sujud. Lari-lari. Boleh kayak gitu sholatnya. Boleh. Ya. Padahal kan dalam ini ya mana ada boleh sholat kayak gitu ya, sambil lari-lari kejar sana lari sini, boleh kayak gitu. Itu namanya nanti ada namanya sholat dalam keadaan khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Nah, ada nanti ini kita itu bahas itu. Boleh ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, misalnya kita kerja di perusahaan yang mana perusahaan itu memperlakukan istirahat cuman memperlakukan istirahatnya siang doang. Berarti kita cuman kedapatan sholat zuhur doang. Sementara kita kerja itu sampai menjelang maghrib. Bisa dipastikan sholat asar kita nggak bakal sholat. Maka ketika itu boleh menjamak sholat asar ke waktu zuhur. Dilakukan setiap hari. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau babnya bukan bab warok ya. Nah, kalau bab warok ini kan bab imannya udah tebal. Kalau imannya masih tergantung ini pekerjaan ya pakai itu aja nggak apa-apa. Dan ini dasarnya
dasarnya itu ada pembahasan di fikihnya ya. Dan ayat yang ininya innama yuridu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan kepada kalian, tidak menginginkan kesulitan. Kalau memang kondisinya sulit, ya sudah. Ini namanya bab darurat. Ada lagi? Ya, silakan. Ini bab kita sholat di kapal. Iya. Jadi waktu awal sholat kita masih pas begitu selesai sholat, nanti kapal itu keluar dari gerbang kalau jalan. Iya. Sholat kita gimana? Iya. Berubah ini arah kiblat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat di hafilah, salat di atas kendaraan yang bergerak. Boleh bis, enggak selamanya kapal ya. Bis, kereta api, kapal, pesawat dan lain sebagainya. Jadi dalam kondisi berhenti ya, menghadap kiblat. Nah, ketika kita ini dalam kondisi berhenti, kita wajib menghadap kiblat, harus menghadap kiblat ya. Nah, kita sholat takbiratul Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, itu kapal atau ini kendaraan yang bergerak tadi mulai bergerak. Secara otomatis mengubah arah kiblat kita. Bagaimana? Boleh enggak itu? Sah enggak itu? Sah. Sah. Kenapa? Karena dimanapun kalian menghadap, tajidullah, kalian menghadapkan